Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pertemuan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa kita mulai. Selesai. How are you today? Sobal khair. Kaifa halukum? Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah Pak Pur dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana dengan kabar teman-teman di rumah? Sehat juga kan? Alhamdulillah. Oke, karena saat ini kita masih pada masa pandemi COVID-19, jadi Pak Pur masih selalu mengingatkan kepada kita semua untuk melakukan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, untuk pertemuan pagi hari ini, alhamdulillah kita sudah mau memasuki semester kedua. Alhamdulillah kemarin semester ganjil kita sudah dilaksanakan dengan baik, walaupun mungkin masih ada kekurangan sana sini, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Dan untuk pagi hari ini kita sudah mulai memasuki pada pertemuan semester genap. Untuk materi pada pertemuan semester genap masih melanjutkan materi yang kemarin, yaitu materi tentang simulasi dan komunikasi digital. Oke, sebelum kita memulai, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Musli. Di sini nanti kita akan mengawal materi tentang simulasi dan komunikasi digital. Nah, untuk pertemuan pada semester genap ini nanti kita akan awali dengan apa yang dimaksud dengan kewargaan digital. Oke, untuk pagi hari ini pertemuan pertama kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan kewargaan digital. Oke ya, jadi kita sebagai makhluk sosial ya, kita selalu dituntut dengan keinginan yang banyak. Juga dengan keinginan itu nanti akan menimbulkan ide-ide atau kreativitas yang muncul dari diri kita masing-masing untuk memunculkan atau mewujudkan ide dan keinginan kita tersebut ya. Salah satu bagaimana kita mengungkapkan ide itu supaya orang lain bisa tahu, maka kita harus melakukan proses komunikasi. Maka konsep kewarganegaraan digital itu diawali dengan apa sih yang dimaksud dengan proses komunikasi. Oke, proses komunikasi adalah suatu proses pertukaran pesan di mana ketika seseorang hendak mengutarakan sesuatu hal yang ada di benaknya kepada orang lain. Oke, sekarang Pak Kura akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan komunikasi digital. Jadi komunikasi digital adalah bentuk interaksi yang dilakukan dengan tidak langsung bertemu, melainkan menggunakan alat bantu digital seperti komputer atau handphone yang disertai dengan aplikasi atau situs media sosial tertentu seperti ada Facebook, Instagram, ada WhatsApp, Telegram, dan masih banyak aplikasi yang lainnya. Terus apa sih bagaimana konsep kewargaan digital? Nah, sebelum kita memahami tentang konsep kewargaan digital, baiklah di sini Pak Kura akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan warga digital. Warga digital adalah individu yang memanfaatkan teknologi informasi untuk membangun komunikasi, bekerja, dan berekreasi. Jadi, yang dimaksud dengan kewargaan digital adalah suatu konsep yang dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan mengenai penggunaan teknologi dunia maya dengan baik dan benar. Nah, untuk manfaat dari adanya kewargaan digital, yang pertama adalah kita akan memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengoperasikan IT. Dan yang kedua adalah mengekspresikan sebuah ide atau gagasan karakteristik pribadi, ide maupun tujuan yang tertuang di dunia maya. Sedangkan untuk komponen kewargaan digital itu dibagi menjadi 3 lapis, bisa digambarkan di situ ada bagiannya. Yang pertama ada lingkungan belajar, ada lingkungan sekolah,
ada lingkungan di luar sekolah. Oke, masing-masing komponen kewargaan digital yang pertama adalah lingkungan belajar. Nah, maksud lingkungan belajar di sini yang terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah akses digital. Jadi akses digital ini maksudnya adalah setiap orang tidak semuanya mempunyai akses yang sama. Jadi ada keterbatasan hak dari masing-masing warga digital untuk mengakses internet, gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan akses digital. Sedangkan yang kedua adalah komunikasi digital. Komunikasi digital di sini maksudnya adalah setiap warga digital diharapkan mengetahui jenis-jenis komunikasi dan mengetahui kelebihan dan kekurangan dari masing-masing. Nah, untuk komponen yang ketiga di lingkungan belajar itu adalah literasi digital, yaitu proses belajar mengajar mengenai teknologi dan pemanfaatan teknologi yang ada. Untuk komponen yang kedua yaitu lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah terdiri dari yang pertama adalah hak digital, yaitu setiap warga mempunyai hak privasi dan kebebasan berbicara dan mengungkapkan pendapat. Nah, untuk komponen yang ketiga di lingkungan sekolah adalah etika digital. Nah, etika digital ini adalah mengatur bagaimana kita melakukan interaksi digital dengan baik dan benar tanpa mengganggu atau melukai perasaan orang lain. Karena dalam dunia digital ini ada dunia kebebasan, kadang-kadang kita tidak merasa bertemu dengan orang lain, maka kita akan lebih bebas mengekspresikan ide dan gagasan kita, walaupun mungkin ide dan gagasan kita atau apa yang kita ungkapkan itu selalu atau akan menyinggung perasaan orang lain. Maka dibutuhkan yang dinamakan dengan etika di digital. Untuk yang berikutnya adalah yang ketiga, ada keamanan digital, yaitu setiap warga supaya dapat menjaga dan berhati-hati dalam menyampaikan informasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, untuk yang komponen yang ketiga yaitu komponen kehidupan di luar lingkungan sekolah. Nah, yang pertama ada hukum digital atau law digital atau digital law, yaitu mengatur etika penggunaan teknologi dalam masyarakat. Yang berikutnya ada yang dinamakan dengan transaksi digital, yaitu setiap penjual atau pembeli secara online harus mengetahui kelebihan dan resiko transaksi secara online. Nah, yang terakhir untuk komponen kehidupan di luar lingkungan sekolah yaitu adalah kesehatan digital. Ada beberapa hal yang bisa mengancam kesehatan setiap warga digital, baik fisik maupun mental, di balik pemanfaatan teknologi. Ya. Internet sebagai media komunikasi global ini akan sangat mempunyai potensi-potensi baik yang berpotensi kepada hal yang baik maupun kepada hal yang buruk. Oleh karena itu diperlukan suatu konsep bagaimana kita berinternet yang baik dan benar. Nah, di sini nanti Pak Pura akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan internet safety. Yaitu internet safety adalah internet sehat atau cyber safety adalah suatu bentuk keamanan saat mengakses dunia internet. Oke. Untuk gerakan internet sehat muncul karena aktivitas internet di dunia maya saat ini masih terbilang bebas tanpa ada aturan hukum yang ketat. Banyaknya aktivitas internet secara ilegal ini membuat internet menjadi teknologi yang cukup berbahaya. Aktivitas ilegal yang paling umum biasanya adalah ada wares, ada cyberbullying, penghinaan dan pelecehan sara, konten dewasa, dan aktivitas kejahatan lainnya. Kayak untuk tips dan pentingnya menjalankan internet sehat dan aman. Yang pertama adalah kita harus memahami ancaman. Banyak sekali ancaman yang bisa terjadi di internet. Saat ini kita mengakses internet, biasanya kita mengakses berbagai informasi termasuk hiburan, pengetahuan atau berita, atau juga berbagai informasi lainnya. Dengan mengetahui pengertian internet ini atau internet safety, tentunya kita akan bisa memahami potensi apa saja yang menjadi ancaman bagi diri kita. Yang kedua ada yaitu dengan yang dimaksud dengan Web 2.0. Maksudnya adalah sebuah web yang memberikan akses terhadap semua orang untuk bisa menulis,
mengupdate, dan juga membuat konten kita sendiri. Secara awam, kita sering menyebutnya sebagai forum, ada media sosial, media diskusi, dan lain-lain. Sekarang ini sudah ada banyak sekali media sosial yang tersebar dan kebanyakan orang menggunakannya tanpa mengetahui ancaman yang bisa dihadapi. Beberapa ancaman yang paling kerap terjadi adalah, yang pertama adalah cyberbullying, ada pornografi, trafficking, child abuse. Nah, tips yang ketiga yaitu informasi pribadi. Yakinkah informasi pribadi kita sudah aman saat ini? Nah, ini harus menjadi perhatian bagi kita karena saat ini kita menjadi individu yang sangat bergantung terhadap internet. Tips yang paling aman adalah kita harus mampu membaca term of service yang dimiliki oleh setiap website. Dengan hal tersebut, kita akan mengetahui bagaimana sebuah website, aplikasi maupun informasi, dan akan digunakan sebagai apa informasi tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu, contohnya Facebook, sempat terjerat skandal dengan tanpa sadar mengekspor informasi penggunaan mereka untuk keuntungan pribadi dan perorangan. Itulah beberapa tips yang harus dipahami di dalam kita menggunakan internet. Sekali lagi, internet merupakan media sosial atau media informasi yang saat ini digunakan oleh banyak orang. Hampir semua orang menggunakan media tersebut. Apalagi dengan adanya pandemi seperti ini, sangat tidak dibatasi mulai dari anak kecil, anak remaja, dewasa maupun lanjut usia. Oleh karena itu, potensi ancaman-ancaman tersebut harus benar-benar kita kendalikan, kita harus kita pahami, karena kita berinteraksi dengan banyak orang, banyak keinginan, banyak maksud, dan banyak sekali tujuan-tujuan. Tujuannya itu tidak selalu ke arah yang positif, tetapi juga banyak sekali yang bertujuan ke arah yang negatif. Sebagai warga digital yang baik, kita harus benar-benar memanfaatkan atau memahami bagaimana konsep kewarganegaraan digital dan bagaimana kita berinteraksi atau berinternet yang baik dan benar. Alhamdulillah, untuk pertemuan pada pagi hari ini sudah selesai. Apabila nanti ada hal-hal yang tidak paham atau kurang jelas, silahkan kalian tanyakan di Google Class masing-masing. Nanti di situ juga ada kolom komentar dan juga ada tugas-tugas yang harus dikerjakan. Ya, itu jangan lupa juga ada tugas evaluasi akhir, gitu ya. Jadi silakan kalian kerjakan di situ sebagai alat ukur ketercapaian dari materi yang telah kita sampaikan. Terus juga untuk tugas tertulisnya, itu juga silahkan kalian cari artikel mengenai tentang keamanan internet. Ya, nanti silahkan ditulis di buku dan pada saat pertemuan untuk bukunya silahkan dikumpulkan. Karena masa pandemi, sebelum Pak Guru tutup pertemuan pada pagi hari ini, Pak Guru selalu mengingatkan 3M, ya, memakai masker, selalu mencuci tangan, dan selalu jaga jarak. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.